Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga Allah senantiasa memberikan kalian keberkahan, memberikan kalian perlindungan dari segala macam bentuk keburukan. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang diterima, kemudian rezeki yang berkah. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian dimanapun kalian berada, dan tentunya kalian di rumah selalu melakukan hal-hal yang penuh manfaat. Tak lupa di hari Jumat ini kita sama-sama doakan buat teman-teman kita, buat saudara kita sesama muslim yang ada di Indonesia dan maupun yang di luar sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, karena saudara kita yang sedang ditimpa musibah butuh dengan doa kita, berupa sakit, berupa kekurangan harta, kesedihan. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar buat saudara kita di sana. Alhamdulillah, di hari Jumat ini Bapak minta kepada kalian, karena ini adalah hari yang terbaik, ya. Semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita cita-citakan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pula kerjakanlah amal-amal sunnah di hari Jumat, sebab ada amalan-amalan sunnah yang harus dikerjakan, ya. Gak harus dikerjakan, maksudnya bernilai sunnah, cuman bisa menambah supaya Allah semakin ridho dan cinta kepada kita, ya. Nanti yang bagi yang mau ke masjid yang kebetulan masjidnya ditutup, nggak usah suzon dulu, husnuzon sama Allah, ya. Bisa jadi ini sebuah usaha buat kebaikan bersama. Dengan masjid ditutup, nggak usah suzon, tapi husnuzon lah. Semoga pandemi cepat berakhir, semoga semuanya kembali normal, semoga kita bisa berkumpul bersama, ya. Nah, mudah-mudahan kita online tidak lama, sebentar. Amin. Kemudian setiap hari Jumat itu ada yang beda dari hari biasanya. Setiap hari Jumat biasanya yang ditulis di jadwal 3C itu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya itu belum ada, maka dari itu bisa diisi dengan tematik ataupun doa-doa. Dan setiap Jumat itu bisa jadi bahasa Inggrisnya bisa 2 kali, bisa 1 kali setiap bulan, ya. Jadi 1 bulan bahasa Inggris bisa ketemu 2 kali, bisa ketemu sekali. Selebihnya tematik atau doa-doa sesuai dengan, tergantung dengan kebutuhannya, ya. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan coba membuat video. Videonya tentang membahas evaluasi akhir di subtema ke-1, ya, di subtema ke-1. Bukunya yang akan dibahas adalah halaman 59, ya, halaman 59. Kita langsung saja, yang sudah ada bukunya silakan dibuka halaman 59. Yuk, ambil bukunya, diambil. Yang belum ada bukunya, semoga Allah mudahkan untuk bisa mengadakan buku paket. Kalaupun tidak ada buku, jangan jadikan hambatan, jangan jadikan halangan untuk kita bisa belajar dan berkarya, ya. Kita langsung saja. 1. Makhluk hidup terdiri atas, jawabannya apa? Jawabannya D, manusia, hewan, dan tumbuhan.
seperti yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian bahwasanya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri bernafas. Bernafas, manusia pun bisa bernafas, hewan pun bisa, tumbuhan pun bisa. Ya. Kemudian apalagi? Habis bernafas, berkembang biak. Ya, berkembang biak. Manusia bisa tidak berkembang biak? Bisa. Buktinya ibu kalian bisa bisa memiliki keturunan. Ya, kita manusia. Nah, banyak kan? Manusia satu dan manusia lainnya berbeda-beda. Walaupun kembar, tapi Allah ciptakan pasti ada perbedaannya. Gak mungkin semuanya sama. Ya. Kemudian hewan berkembang biak. Iya, berkembang biaknya hewan ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Ya, berkembang biaknya tumbuhan nanti ada lagi. Nah, apa berkembang biak tumbuhan? Nanti tunggu. Santai saja, ya. Nanti insya Allah ada pembahasannya khusus untuk cara berkembang biak tumbuhan. Kemudian nomor 2, hewan ternak yang dapat menghasilkan susu berkembang biak dengan cara, kalau menghasilkan susu, hewan ternak, hewan yang dipelihara oleh manusia dan diambil air susunya. Apa itu? Iya, betul sekali, Masya Allah, anak 3C hebat ya. Sapi. Kemudian apa lagi? Iya, betul, kambing. Nah, biasanya sapi dan kambing itu melahirkan, ya, diambil air susunya dan dikonsumsi, bisa diperjualbelikan. Kemudian 3, Melani melompat ketika dikejutkan anak. Gerakan Melani terjadi karena dia. Kenapa kok bisa melompat? Karena Melani menanggapi rangsang. Ya, rangsang itu sesuatu yang dari luar masuk mengenai tubuh kita, mengenai anggota tubuh kita. Ya, yang tadi dikejutkan. Kalaupun tidak dikejutkan, lewat suaranya, "Woi!" Nah, gitu kan. Bisa juga menyentuh bagian tubuh, misalkan tangan, badan, kaki. Nah, langsung kejut dan melompat. Itu namanya menanggapi rangsang. Ya. Kemudian 4, untuk melestarikan jenisnya, makhluk hidup berkembang biak. Betul sekali. Kenapa? Yang tadinya kambing melahirkan kambing, bukan sapi. Kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi. Ayam bertelur melahirkan anak ayam, menelurkan anak ayam, menetas menjadi anak ayam. Kemudian ikan bertelur menetas menjadi ikan, semakin banyak gitu ya. Jenis yang sesama ikan, kambing, sapi, kucing, manusia. Nah, berarti apa berkembang biak? Bertambah banyak, ya. Kenapa supaya bertambah banyak? Supaya semuanya itu sudah Allah ciptakan dengan penuh. Oh, Masya Allah. Jadi Allah itu pencipta yang luar biasa sekali. Adanya alam semesta ini, adanya makhluk hidup, adanya hewan, adanya tumbuhan, semuanya saling bermanfaat, saling bergantung, ya, saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, adanya semakin bertambah banyak, jadi semakin bagus lagi nantinya. Jadi manusia membutuhkan hewan, ayam buat dimakan. Kalau ayamnya sedikit, manusia makannya sedikit nantinya. Sapi pun sedikit. Tumbuhan bosan sama ayam, sama daging, ada tumbuhan, ada sayuran, buah-buahan dan lainnya. Ya, ada yang nggak boleh makan daging, Allah ciptakan tumbuhan. Jadi saling manfaatnya terasa sekali untuk kebutuhan makhluk hidup intinya. Ya. Kemudian 5, ikan mas berkembang biak dengan cara bertelur. Betul sekali. Ya, ada ikan juga yang berkembang biak dengan melahirkan. Contohnya apa? Paus sama lumba-lumba. Kemudian, di evaluasi subtema ke-1 ada muatan PJOK, ada muatan SBDP. PJOK dan SBDP kita tidak bahas untuk pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bahas PPKN, Bahasa Indonesia dan Matematika. PPKN, kita masuk saja ke halaman 61. Terhadap sesama teman, halaman nomor 16 halaman
terhadap sesama teman kita harus berbicara dan berperilaku hidup rukun. Betul sekali. Kenapa rukun? Karena dengan kita hidup rukun, kita akan tinggal dengan penuh ketenangan. Dengan hidup rukun, kita tidak akan menyakiti hati saudara kita. Dengan kita hidup rukun, berarti kita tidak menyakiti, mengambil hartanya, mengambil kehormatannya, dan mengambil darahnya. Tidak, ya. Kalau kita rukun, semuanya hidupnya tenang dan damai. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan buat presiden, buat pemimpin di negeri kita ini, supaya menjadikan rakyatnya itu rukun. Ya, apalagi di masa-masa sekarang ya, kita juga doakan kepada pemimpin negeri ini supaya pemimpin dan jajarannya dengan memberlakukan salah satunya PPKM, mudah-mudahan kita bisa menerima, kita husnuzon, lagi-lagi kita berfirasat baik, berprasangka baik kepada Allah. Ini pasti ada hikmahnya, ya. Jangan ngikutin panas, jangan ngikutin media-media yang membuat kita ini menjadi emosi. Jangan, husnuzonlah kepada Allah, kemudian husnuzonlah kepada pemimpin negeri ini. Semua ada hikmahnya, kita ambil pembelajarannya, kita ambil positifnya. Semoga apa yang dicanangkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pemimpin negeri ini berlangsung dengan sesuai dengan harapan. Tentunya salah satunya memusnahkan wabah dan memutus mata rantai COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian 17, membeda-bedakan teman bermain merupakan sikap tidak terpuji. Kita nggak boleh mainnya sama orang yang kaya aja. Kita nggak boleh mainnya yang sesama hobi aja. Kita ada hobi sekarang lagi booming sepeda ya. Maunya temenannya sama yang suka main sepeda aja. Kamu nggak suka main sepeda, nggak usah minggir sana. Jangan nak. Saya maunya mainnya sama yang suka makan chicken, suka mainnya sama yang fresh fries ya. Kentang goreng misalnya, yang di mall-mall itu, yang di kafe-kafe. Jangan ya. Semua teman itu sama. Semua makhluk, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama, kecuali takwanya, hatinya ya. Kalian bergaulah kepada sesama teman kalian yang memiliki akhlak mulia ya. Dalam kata berbahasa Arab disebutkan as-sahib sahib. Teman itu menarik. Menarik itu bisa nanti membuat kita ke surga, bisa juga menarik kita ke neraka. Ya, jadikan teman kita itu yang bisa menarik kita ke surga. Ya, nanti bilang ke teman kalian, kalau kalian tidak mendapati saya di surga, tolong bilang kepada Allah, ya Allah, ini temanku yang dulu sholatnya berjamaah sama-sama. Ya Allah, ini teman saya yang tadinya ngaji sama-sama. Ya Allah, ini teman saya yang tadinya suka merojaah sama-sama, belajar sama-sama. Semoga Allah bisa mengabulkan permintaan kalian. Oh iya, dicari temannya, misalnya ada di neraka, diambil, dimasukkan ke dalam surga. Semoga ya. Jadi tak hanya itu, di dunia pun sama. Teman yang baik itu pasti perkataannya baik, kemudian lemah lembut, suka menolong, tidak kasar, tidak menyakiti. Kita bawaannya deket, pengen deket terus sama teman kita ya. Gitu ya. Jadi jangan pernah membeda-bedakan teman, karena membeda-bedakan teman termasuk sikap tidak terpuji. 18. Setiap sore kita mempunyai kewajiban titik-titik tanaman bunga, menyiram ya. Menyiram tanaman sama saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kenapa? Allah sudah menciptakan manusia. Allah sudah menciptakan hewan. Allah sudah menciptakan tumbuhan. Di pembahasan kali ini nanti merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita merawat tanaman ya. Jadi apa yang sudah Allah ciptakan kita jaga ya. Allah menciptakan manusia, berarti kita jaga manusianya, teman kita, saudara kita, jangan sampai merasa tidak aman dengan kita. Misalkan
nggak mau berteman sama kamu kalau kamu ngomong suka nyakitin. Jangan. Nah, berarti mulai hari ini saya tidak mau menyakiti teman kita. Saya nggak mau temenan sama kamu karena kamu nakal, sukanya ngambil mainan saya. Nah, kalau oleh karena itu kita nggak boleh mencuri barang atau mengambil tanpa seizin teman kita, gitu ya. Apalagi tumbuhan. Nah, jadi kalau kita punya tumbuhan, sebisa mungkin kita merawat dan menjaganya supaya tumbuhannya tidak layu. Dengan cara apa? Disiram setiap hari. Kalau lebih dari itu dikasih pupuk. Ya, nanti pembahasan di subtema berikutnya ada namanya menyayangi hewan. Bagaimana menyayangi hewan? Tunggu dulu. Nanti akan ada pembahasannya, ya. Kemudian kita lanjut nomor 19. Salah satu sikap yang tidak baik kedua ini adalah B. Menyambung ayam. Apa itu Pak menyambung ayam? Menyambung ayam itu adalah mengadu ayam. Di mana kita mengadu ayam satu dengan ayam lainnya, nanti ketika ayamnya kalah kita akan dapat uang. Nah, disinilah Islam menolak keras dan tidak membolehkan bahwasanya ketika ada hewan diadu, apalagi nanti ada taruhannya uang, berarti sama saja judi ya, yang tidak disyariatkan oleh agama kita, ya. Kenapa? Karena sama saja tidak berbelas kasih kepada sesama makhluk, ya, bahwa makhluk hidup yang namanya ayam juga punya hak buat hidup, punya hak buat bebas, punya hak bisa mencari makan. Dengan kita menyambung ayam berarti kita sudah melukainya. Kita nggak akan pernah tahu bahwasanya ayam itu kesakitan kayak gimana. Ya, apalagi misalkan ada sabung ayam itu yang sengaja di kukunya ayamnya itu ada senjatanya kayak silet atau seng yang bisa langsung ayam itu cepat kalah. Nah, apalagi kayak gitu, ya. Nauzubillah, semoga tidak terjadi pada kita, ya. Kemudian 20. Temanmu mencoret-coret bangku sekolah. Tindakanmu adalah betul sekali, Masya Allah, menasehatinya agar tidak mencoret-coret lagi. Ya, kita sebagai makhluk hidup, sebagai sesama manusia, punya kewajiban untuk bisa menasehati saudara kita. Tentunya dengan lemah lembutnya kita, dengan tutur kata kita yang sopan, yang santun, ya, yang tidak menyakiti hati saudara kita dan tidak menyakiti teman kita. Bagaimana bahasanya? Misalnya, mohon maaf fulan, perbuatanmu ini kurang baik, nggak boleh mencoret-coret meja dan bangku. Kenapa nggak boleh? Karena meja itu tempatnya untuk menulis, karena bangku itu tempatnya untuk duduk. Meja dan bangku untuk menulis, ya, meja buat menulis, bangku buat duduk, itu buat belajar kita teman-teman di sekolah. Kalau kita belajarnya nyaman, tidak ada coret-coretan, indah dipandang, insya Allah belajarnya pun semakin semangat. Jadi mudah-mudahan kita berharap fulan tidak mengulanginya lagi, ya, buat kita bisa belajarnya itu semakin semangat nantinya. Enak kan? Enak dong. Oke, karena kalian selesai, kita akan coba membahas matematika. Ya, nanti di sebelah ada papan tulis. Kita akan coba membahas
ya. Kita lanjut pada halaman 60. Di situ ada nomor 11 ya. Matematika halaman 60 kita masuk ke nomor 11, pembahasan muatan matematika. Ya. Nomor 11, nama bilangan 1.005. Nama bilangan 1.005 adalah, ingat, ada 4 angka. Kalau ada 4 angka, berarti ini menempati nilai ribuan. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ya. Nah, kalau ribuan berarti nilainya 1000. Ini 1000. Ratusan tidak dibaca karena 0 ya. Nilainya berarti 1000, 1000, nilainya 1000. Kalau 0 berarti nggak usah disebutkan nolnya. 0 lagi berarti nggak usah. 1000 masih belum ya. Nah, ada angka 5 berarti 1005. Kalau ada 00, penulisannya itu tidak usah ya, tidak usah. Berarti yang 1005 itu ada di B ya, ada di B. Kemudian nomor 12, nama bilangan 1.218 adalah yang mana? 1, hapus dulu ya. Satu titik 218 adalah, berarti kalau adalah tulisannya, bentuk tulisannya ya, ini 1000. Karena apa nilainya? Nilainya ribuan. Kalau ribuan berarti nilainya 1000, bukan 1000 ya, tapi kalau satu khusus satu kemudian nilainya ribuan, bukan 1000 tapi 1000 khusus angka 1. 1000 nilainya 1000. 2 menempati nilai ratusan, nilainya 200. Kemudian 1 menempati nilai puluhan, berarti bukan 10. Nah, berarti khusus angka 1 apakah menempati nilai ribuan, ratusan, puluhan, ribuan, ratusan, puluhan, itu diawali dengan kata ya. Kecuali satuan, 1 gitu ya. Kalau 1 angka ribuan, ratusan, puluhan diawali dengan kata kalau angkanya 1. Kalau angkanya 1 awalnya 200 ininya 10, berarti 10 sama 8. 10 tambah 8 gitu maksudnya. 10 sama 8 langsung ya, maaf ya. 10 sama 8 berarti 18. 10 sama 8 18. Jadi ini bukan 10.
lupa, ini ya ada angka lagi. Kalau 10 berarti ininya 0. Kalau ada angka lagi langsung aja. Kalau 1 sama 8, 18. Jadi 218. Yang mana? 1218, 1218 yang D ya. Angka 1 pada 4167. 4167. Angka 1 pada 4167 memiliki nilai tempat yang ini ya. Yang angka 1 ribuan, ratusan. Ya, jawabannya ratusan ya. Jawabannya yang B. Kemudian 14, di lapangan parkir ada 117 mobil. Tiap mobil mempunyai 4 roda. Banyak roda semua mobil di lapangan parkir itu adalah ya. Nah, ini masuk ke ini ya. Masuk ke perkalian. Sebetulnya masih belum masuk kelas 3 ya. Jadi ada 117 mobil, kemudian tiap mobil itu rodanya ada 4 kan? Tiap mobil itu rodanya ada 4. Jadi namanya 117 namanya dikali 4 gitu. Gak apa-apa, kita bahas saja, tapi belum masuk ya. Cara perkaliannya adalah susun pendek dikali 4, susun ke bawah maksudnya. 7 kali 4 28, 82 sampai di sini 1 kali 4 4 ditambah 2 6, 1 kali 4 4, jawabannya 468. 15. Ayah mempunyai 300 buku. Buku itu dibagikan pada 6 anak. Buku itu dibagikan kepada 6 anak. Banyak buku yang diterima tiap anak adalah, wah, ini juga pembagian. Ayah punya 300 buku. 300 buku dibagikan 6 anak. Ya. Jadi tiap anak yang menerima bukunya itu berapa? Ini anak. Ini anak lagi. Ini anak lagi. Sampai 6. Ini anak lagi. Ini anak lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, supaya semuanya sama, berapa masing-masing anaknya? Nah, gampangannya aja. Berarti 300 ini dibagi 6. Tuh ya. Jawabannya adalah 50. Jadi ini 50, ini 50, ini 50, ini 50, ini 50, ini 50. Sebetulnya belum masuk ya pembahasan kelas 3 pembagian, tapi ini hanya pengetahuan saja. Semoga bermanfaat. Nah, kita masuk lagi ke halaman 62. 62. Kita langsung ke ini matematika aja ya. Matematikanya yang halaman 62 juga. Angka 3. Hapus dulu ya. Angka 3 pada bilangan 1 2 3 4. Angka 3 pada angka 1 2 3 4. Angka 3 memiliki nilai tempat angka 3-nya, ininya. Ribuan, ratusan, ribuan, ratusan, puluhan. Kalau tempat ya, nilai tempat berarti ratusan ya. Kalau nilainya, nilai darinya adalah 300 angkanya ya. Nah, ini kan angka, berarti yang dibutuhkan adalah itunya, bilangannya, kalimatnya. 1 2 3 4 angka 3 berarti puluhan, nilai tempatnya puluhan ya, dijawab, tulis. Kemudian nama bilangan 5 8 70. 5 8 70. 5.000
kan ribuan, jadi 5.000. Kemudian 8, karena ratusan 8-nya jadi 870 ya itu. Kemudian selesai ya, kalau matematikanya selesai. Kita lanjut ke soal yang lain. Bahasa Indonesia masih halaman 62. Nomor 1, adanya bayi, anak-anak, remaja dan dewasa menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh ya, adalah tumbuh. Kenapa tumbuh? Darinya bayi. Kemudian dari bayi misalkan panjangnya sekian sentimeter ya, kemudian nambah lagi anak-anak, mulai nambahnya misalnya berapa sentimeter, di bawah 100 cm. Kemudian pas remaja sudah mulai nambah lagi 150 cm. Kemudian dewasa nambah lagi 170 cm misalkan ya. Kemudian tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut, khusus bagi tumbuhan, Allah ciptakan tumbuhan yaitu dengan bisa membuat makanannya sendiri, gak usah masak-masak. Maka dari itu tumbuhan tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya, tapi bisa hidup. Kenapa? Dengan bantuan cahaya matahari. Dan dengan bantuan cahaya matahari itu tumbuhan bisa membuat makanan sendiri yang disebut proses fotosintesis. Ya. Oke, lanjut pada muatan PPKN nomor 7. Setelah makan jajan dan di sekitar tidak ada tempat sampah, maka aku akan, kalau kalian habis jajan nggak ada tempat sampah, sampahnya disimpan dulu, ya, sampahnya disimpan dulu di tempat seadanya, ya, tempat seadanya. Jadi misalkan kalian lagi di luar nih, dipegang dulu. Misalnya adanya kantong, kantongin dulu. Adanya kalian bawa tas, disimpan dulu. Kemudian ketika kalian menemui tempat sampah, kalian buanglah sampah yang sudah kalian gunakan. Itu. Kemudian 8, saat kita melakukan kesalahan sebaiknya kita segera meminta maaf. Ini senada dengan bunyi hadis, anak Adam, kita semua manusia itu banyak melakukan dosa, ya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melakukan kesalahan jangan malu buat minta maaf. Apalagi misalkan kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Minta maaf ya, tadi saya salah. Tadi saya ngomongnya kencang-kencang. Maaf ya, Ma. Perbuatan yang wajib diketahui, yang wajib dirasakan, ya, kalau bisa itu orang tua kalian dulu, keluarga kalian dulu, jangan orang lain dulu. Kalian sama teman kalian sikapnya baik, bagus, tapi ketika pulang ke rumah ngomongnya kasar, ngomongnya bentak-bentak, mau minta ini harus cepat. Tidak ada semua itu yang instan, yang cepat.
ayah dan ibu kalian punya tangannya dua, punya kakinya dua, bukan kayak laba-laba banyak ya kakinya. Tidak. Maka dari itu sabar ya, tunjukkan bahwa kalian di rumah bisa berbuat ihsan, bisa berbuat lemah lembut kepada kedua orang tua kalian. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan, jika ada tutur kata Bapak yang salah, datangnya dari Bapak pribadi. Jika itu benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, hidup kita menjadi berkah, kita banyak-banyak melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa seperti ini. Kita mohon pertolongan, kita mohon kekuatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagi yang sudah hafal doa itu, jangan lupa sebelum salam dibaca doanya supaya kita bisa dikuatkan dalam bersyukur kepada Allah, kita bisa berbuat baik kepada Allah, kita bisa berzikir kepada Allah. Ya, karena apa? Sejatinya kita ini gak bisa apa-apa. Yang bisa membuat kita kuat, kita hebat, kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat, kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lakum minkum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.